Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wal kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum bidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Penghormatan yang paling tinggi kepada seluruh para alim ulama, seluruh para gure, wabil khusus pada imam syik masjid yang getanyo banggakannya, kepada imam rawatib, kepada seluruh pengurus masjid, dan juga yang paling istimewa kepada seluruh sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sambil gedanyo ubud sabuh kewajiban yang Allah pundakkan, yaitu melakukan ibadah salat Jumat 2 rakaat. Terlebih dilele gedanyo tak dengar, tak simak dua buah rukun khutbah, dua buah khutbah yang akan dibaca oleh khatib sebelumnya. Sebagaimana adat biasa, sambil getanyo niatkan iktikaf taduk di dalam masjid, dalam rumah Allahnya, mari ta simak, mari ta ulang kaji dan ta renungi sabuh ayat Allah, sabuh firman Allah yang sangat panek, yang mudah-mudahan dengan ayat tersebut wujud pelajaran dan wujud sebagai muhasabah getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah disampaikan kepada getanyo dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum. Allah neperintahkan kepada getanyo, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya Allah akan mengingat, Allah akan geingat kepada getanyo. Memang wateta baca ayatnya adalah ayat yang sangat panek, tetapi dalam penjabaran ayat yang sangat paneknya, nyo penjabaran untuk pangkal kehidupan getanyo saat getanyo hino dalam dunia, dan juga bahagian daripada hubungan getanyo dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menan dalam ayat tersebut Allah nesampaikan fazkuruni, ingatlah kamu, tabat tadabburlah kamu, hayatilah getanyo mandum yang hakikatnya Allah adalah sebagai Tuhan. Lalu konsep dalam mengingat Allah, Imam Ghazali disebutkan bahawa heboh konsep getanyo untuk mengingat Allah, heboh cara getanyo mengingat Allah. Yang pertama adalah cara getanyo ingat Allah adalah bil qalbi mahdah, dengan semata-mata hati getanyo tergerak sabi-sabi mengingat kepada Allah
Tak yakini dalam hati dengan seyakin-yakinnya dengan hakul yakin Allah sebagai Rabbun, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pengatur kehidupan getanyo, Allah sebagai pengatur dunia yang getanyo jalaninya. Itu adalah ingat getanyo dengan kalbi. Lalu konsep yang kedua adalah ingat getanyo dengan lisani ma'al qalbi. Tak ingat tetap dengan hati, tetapi dengan perantaraan lisan getanyo. Yang kabiasa ataupun yang kasering getanyo praktekkan dalam si uro-uro. Baik dengan zikir yang tak puput setelah getanyo lakukan ibadah salat fardu, ataupun dengan zikir-zikir yang lain yang tak puput. Bahagian daripada ingat Allah dengan hati, tetapi tak pakai perantaraan lisan getanyo, lidah getanyo. Lalu konsep yang ketiga adalah ingat Allah tetap dengan hati, tapi bil jawarih wal awamil. Tak ingat Allah dengan hati, tetapi tak pakai anggota tubuh getanyo sebagai perantaraan untuk mengingat Allah, ataupun sebagai alat untuk getanyo ingat Allah. Kiban cara, bagaimana cara kita mengingat Allah dengan perantaraan anggota tubuh getanyo? Sabuh ibadat yang paling raya, jalan munajah getanyo kepada Allah, yaitu ibadah salah. Siurasi malam 17 rakaat yang getanyo lakukan. 5 buah wate yang wajib mentang yang getanyo puput tip uro. Bahagian daripada jalan untuk getanyo mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu hasilnya, kiban hasil ataupun efek daripada getanyo tak ingat Allah. Allah nemu janji kepada getanyo, azkurkum. Saat getanyo kali tak ingat Allah dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota tubuh getanyo, baik ingat tersebut dengan ibadah salat getanyo, ataupun ibadah puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka yakinlah azkurkum, Allah akan sabi-sabi sajan getanyo. Allah akan neperhatikan getanyo. Rahmat Allah sabi-sabi mengiringi kehidupan getanyo. Nyo adalah yang pertama. Lalu Allah melanjutkan, waskuruli wala takfurun. Saat getanyo kalih tak munajah kepada Allah, saat getanyo kalih tak ingat Allah baik dengan hati, lisan ataupun dengan anggota, tak pakai aturan untuk mengingat Allah. Waskuruli, dan syukurkan olehmu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada getanyo. Syukur getanyo kepada Allah, wala takfurun, dan jangan pernah getanyo ingkari terhadap pumenteng yang Allah beri kepada getanyo. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sering getanyo dengar syukur. Setiap pertemuan getanyo tetap tak baca alhamdulillahirabbil alamin, bahagian daripada syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, bahagian daripada syukur dengan lisan getanyo. Lalu yang kedua getanyo dalam hati syukur terhadap yang Allah beri kepada getanyo. Tetapi kadang-kadang getanyo tua ataupun lalai terhadap anggota tubuh yang Allah beri kepada getanyo, itu tak pakai kepada jalan yang Allah ridai. Karena hakikat daripada makna syukur adalah isti'malu ma an'amallahu alaina ala mahabbihi. Tak pakai nikmat yang Allah berikan terhadap tujuan dasar daripada ataupun inti daripada Allah beri nikmat tersebut kepada getanyo. Yang paling rendah adalah ataupun yang paling to dengan getanyo adalah nikmat
yang Allah beri pada anggota tubuh katanya. Allah nabi akal sehat, nabi pikiran kepada katanya untuk tak semikir. Coba tak pertanyakan, apakah pikiran, hati, utak yang Allah berikan pada katanya kata pakai bak tempat yang Allah ridai dan bak tempat yang Allah yu pakai pikiran tersebut. Allah nabi mata kepada katanya, Allah nabi lidah kepada katanya, yang di mana lidah tersebut adalah bahagian daripada nikmat yang paling raya. Bahkan nikmat yang paling raya karena dengan lidahnya katanya saksi, katanya ucapkan dua buah syahadah, syahadah Allah, syahadah Rasul. Lidah adalah nikmat yang paling raya uronyo. 20 jam lai jaga tengut katanya hingga ka tengut kembali. Apakah lidah yang Allah berinya kalau tak pakai bak tempat yang Allah cintai, yang Allah ridai, ini adalah bahagian daripada untuk introspeksi katanya masing-masing. Tanak kalan orangnya dalam kehidupan katanya leploh ton kata mudep hinolam donyanya. Padum ton naka katanya tak pakai lidah tersebut untuk tak ucapkan rasa syukur katanya kepada Allah. Bila tatamang dalam syukur dengan harta, syukur dengan jabatan, syukur dengan pangkat, syukur dengan nikmat yang nampak tubuh katanya masing-masing. Apakah syukurnya kah maksimal katanya persembahkan kepada Allah. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pakan laginya. Karena dalam ayat yang lain Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saat kita datang syukuri terhadap nikmat yang Allah berikan, datang syukuri terhadap jaro dan aki yang Allah berikan kepada katanya, di mana aki tersebut adalah alat untuk tak menuju ke tempat yang Allah senangi, yang Allah perintahkan. Jaro yang Allah berikan kepada kita bahagian daripada jaro yang amar ma'ruf nahi mungkar. Lidah yang Allah berikan kepada kita, lidah yang betul-betul tak pakai kepada pu yang Allah perintahkan. Yakinlah bahwa kata syukuri nikmat tersebut Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Saat kita datang syukuri nikmat jaro, datang syukuri nikmat pikiran, datang syukuri nikmat anggota tubuh yang lain, yakinlah bahawa nikmat yang Allah beri akan ditambah-tambah oleh Allah. Baik nutamahnya secara real deh takalan dengan mata ulek. Apabila yang nutamahnya hidup pada harta katanya kadang-kadang, tetapi yang nutamah pada anggota tubuh katanya, yang nutamah bak lisan, bak lidah, bak jaro dan bak aki katanya, mungkin kan nutamah jaro sebelah tu, tetapi nutamah keberkatan yang bak anggota tubuh katanya, nutamah kesehatan yang bak mata katanya. Saat katanya sering tak pakai mata tersebut dalam membaca Al-Quran, sering tak pakai mata tersebut dalam tak dengar ataupun tajak bak tempat-tempat yang di mana tempat tersebut adalah tempat untuk mengingat Allah, tak pakai telinga gelunyung katanya pendengaran katanya bak tempat yang diridai oleh Allah, pemanfaatan anggota tubuh katanya bak tempat yang Allah ridai, bahagian daripada syukur kita kepada Allah terhadap anggota yang dipilih Allah. Saat kali tak bersyukur laginya, yakinlah bahawa Allah akan netamah dalam bentuk kesehatan terhadap anggota tubuh kita. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian tetakalan tak pariksa, tak pelajari urga-gurai kita yang tuha-tuha awai, ataupun urung syik kita yang tuha-tuha ke 60-70 tahun umur tapi mata roh nenyan
mentang sanggup untuk membaca Al-Quran. Golong payah pakai kacamata, gelunyung mentang jelah bak dengar, aki mentang sehat, jaro mentang pah, perut mentang pah dan sebagainya. Waktu kita periksa, kadang-kadang urangnya adalah urang yang gepakai perut getnyan bak tempat-tempat yang halal, nepajuh makanan yang halal. Waktu kita dengar, waktu kita periksa pendengaran getnyan selalu mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Waktu kita kalan, waktu kita periksa mata getnyan selalu dalam membaca Al-Quran, minimal tiwuro nak baca tijuh. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka bahagian daripada yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita muhasabah kembali, nikmat yang Allah berikan bak tubuh kita sendiri. Uronyo kadang-kadang kita lalet bak tak pakai, bak tak peduk pat yang nuyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Golom tak bicara lebih jauh tentang harta yang Allah persinggah bak katanya. Golom tak bicara lebih jauh tentang anak yang dititipkan bak katanya. Golom tak pegah kepada jabatan, kehormatan yang Allah berikan dalam kehidupan sosial katanya. Sekedar tubuh yang Allah beri kepada katanya, maka memang sangat-sangat pantas dan sangat-sangat diwajibkan kepada gedanya untuk bersyukur terhadap nikmat tubuh yang Allah berikan. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, setelah gedanya bersyukur terhadap nikmat tubuh, tak bersyukur terhadap anggota tubuh yang Allah berikan, baru tagethet kepada nikmat yang lain yang Allah beri kepada kita. Allah nabi nikmat harta kepada kita, sampai ronyo lagi dia golom terasakan de. Allah nabi nikmat pangkat, Allah nabi nikmat jabatan, Allah nabi nikmat jalan dalam berusaha kita. Dengan nikmat tersebut mentengna kesehatan, kesempatan, sehingga menteng bagi kitanya untuk tak berusaha, tak nafkahi keluarga kitanya. Bahagian daripada nikmat yang kedua yang juga perlu kitanya syukuri kepada Allah. Sehingga Allah sampaikan kepada kitanya dalam ayat yang lain, di mana bahagian daripada proses kehidupan kitanya tempat murajaah kitanya untuk mensyukuri nikmat Allah dan mengingat Allah. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, saat kitanya merasa kekurangan, saat kitanya merasa kesusahan dan sebagainya, tempat pertolongan kitanya adalah kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah, dengan kesabaran hati kitanya dan dengan salah, pakon salah, bahagian daripada alat untuk ditolong kehidupan kitanya, alat untuk dibantu kesukaran yang kita hadapi. Karena salah adalah tempat munajah yang paling to kitanya dengan Allah. Karena ibadah sembahyang adalah ibadah yang sangat dekat kitanya untuk tak mohon sesuatu apapun kepada Allah. Maka para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan bersyukur kitanya kepada Allah, baik tak syukuri terhadap anggota tubuh, tak syukuri terhadap nikmat harta dan sebagainya, yakinlah tempat yang paling mudah untuk mengucapkan rasa syukur kitanya kepada Allah, jangan pernah tinggalkan salah. Karena salat itu adalah satu ibadat yang benar-benar dekat kitanya dengan Allah, yang dimana dalam ibadat tersebut tak ekspresikan kehidupan kitanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematian kitanya adalah milik Allah, kita persembahkan kepada Allah. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian, selain kita tak ingat kepada Allah, juga tak bersyukur kepada Allah, minimal
syukurlah terhadap nikmat yang mandum na bak gedanyo, supaya dengan nada syukuri terhadap nikmat anggota tubuh dengan seyugianya Allah pasti akan ngetambah kesehatan, ngetambah pemakaian, ngetambah hemat, sehingga sanggup le gedanyo tubuh gedanyo Allah beri kesehatan hingga truk bak ajai tema. Mungkin yang bersagai yang dapat lun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada pribadi lun tuan, juga mudah-mudahan bermanfaat kepada gedanyo untuk tak pegat dalam hubungan gedanyo dengan Allah, tak muhasabah dalam kembali, untuk tak bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri pada tubuh gedanyo masing-masing, dan supaya gedanyo lebih dekat dengan Allah. Tempat yang paling utama dekat dengan Allah adalah mari sama-sama jangan pernah gedanyo tinggalkan ibadah, khususnya ibadah yang wajib 17 rakaat siuro si malam dalam 5 buah wate. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jika peringatan dan pelajaran kepada pribadi luntuan, dan mudah-mudahan jid keulangan dan juga jid keperingatan dan pelajaran kepada gedanyo bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Jino tatamang dalam 2 buah khutbah, mari sama-sama getungku simak patna kesalahan, kejanggalan dan juga kekurangan sama-sama terperbaiki, supaya mangan sah ibadah Jumat gedanyo ba'uro yang berbahagianyo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.